Sabang sampai Merauke dan juga di seluruh Nusantara. Inilah dia pertandingan yang akan kita saksikan, ada Timnas Under 17. Jadi pertandingan akan sangat menarik untuk memperlihatkan bagaimana akan kita bahas juga dalam persiapan dari Timnas U17 ini. Sekali lagi adalah tim yang akan tampil. Nah, ini dia para pemain dari yang memang juga sedang melakukan pemanasan. Postur dari para pemain U17 dari juga tampak ya sudah tinggi-tinggi walaupun usianya masih berusia 17 tahun. Anda lihat di sini ini udah kayak pemain U20 posturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Demi Waktu, waktunya viral. Teman-teman semua, menjelang pertandingan U17 Timnas Indonesia melawan Korea Utara tanggal 14 April 2025 jam 21.00 WIB. Beberapa pengamat mengatakan bahwa Indonesia ini dalam performa yang sangat baik dan tidak bisa diendengkan. Tetapi Timnas Indonesia U17 ini tidak boleh meremehkan Korea Utara. Karena beberapa pengamat sepak bola dan juga media-media lokal atau media luar negeri lainnya mengatakan Korea Utara ini tidak bisa dientengkan karena permainannya ngotot, permainannya ya sangat kuat, pertahanannya juga, serangan baliknya juga berbahaya. Yuk kita saksikan seperti apa para pengamat menyampaikan pendapat analisanya berkaitan dengan U17 Indonesia melawan Korea Utara. Ini dia videonya, yuk kita saksikan bersama-sama. Kalau dia dapat pujian, hidup dia terjamin. Waduh. Oke, kita sekarang bicara strategi. Apakah Coach Nova harus bermain seperti lawan Korsel atau bermain seperti lawan Yaman? Saya melihat begini, Coach Nova ini menurut saya smartnya begini. Jadi dia akan melihat apa yang akan terjadi pada 10 menit pertama. Tapi formasi dia menurut saya adalah formasi yang ready untuk bertahan sekaligus ready untuk menyerang. Dengan 3-4-2-1 dia ready menyerang, dengan 5-4-1 dia ready bertahan. Jadi formasi itu bisa switch dalam hitungan detik. Kuncinya adalah pemain sayapnya. Dua pemain sayapnya yang bergerak maju mundur. Kalau Korea Utara menekan dengan hebat, mereka akan berada di posisi di sekitar center back, 3 center back. Kalau menyerang, mereka akan langsung naik ke perimeter pertahanan lawan. Jadi saya rasa sih itu formasi 3-4-2-1 atau bisa menjadi 5-4-1 itu sudah banyak sekali digunakan oleh tim-tim besar di dunia, mau baik klub maupun negara. Jadi menurut saya Coach Nova sudah fasih betul dengan formasi itu. Korea Utara resmi bakal menjadi lawan Garuda di babak 8 besar Piala Asia U17 tahun ini. Kepastian itu setelah mereka bermain imbang melawan Oman dengan skor 2-2 pada laga terakhir grup D pada Sabtu dini hari tadi. Menatap fase gugur, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto pun memastikan bahwasanya timnya akan melakukan analisis mendalam untuk kemudian mempelajari kekuatan Korea Utara. Pastinya kita akan analisa lawan kita dulu sebelum kita melakukan persiapan di pertandingan tanggal 13 waktu jeda. Lebih lanjut lagi, dia menyebut ujian di babak 8 besar nanti akan menjadi tolak ukur kekuatan tim Garuda Asia untuk kemudian bersaing di level tertinggi Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir pun merasa bangga betul dengan Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak 8 besar Piala Asia U17 2025 dan juga Piala Dunia U17 2025. Dia pun akan menyiapkan mental timnas U17 di perempat final Piala Asia U17 yang mana diyakini bakal berjalan lebih ketat ketimbang fase grupnya. Capaian timnas Indonesia U17 memang bisa dikatakan sedikit memberikan kejutan kepada negara-negara kontesan yang lain. Datang sebagai tim yang dianggap sebelah mata, Nova Arianto justru sukses membawa timnas Indonesia U17 keluar sebagai juara grup C dengan sapu bersih seluruh pertandingan. ALC pun sampai menyoroti bagaimana tangan dingin Nova berhasil membuat sahabat gol di CS menuju Piala Dunia U17. Dalam ulasannya, ALC menyoroti bagaimana Nova Arianto terus meminta anak didiknya untuk fokus. Sehingga di pertandingan terakhirnya, Nova Arianto berhasil membawa timnas Indonesia U17 menang atas Afghanistan. Pergantian pemain dengan menurunkan Fadli Alberto, Zahabi Goli dan Aldian Syah Taher dinilai ALC sebagai pengubah permainan di akhir babak kedua. Rotasi yang digunakan Nova pun menjadi modal penting bagi timnas Indonesia U17. Meski tak bisa mencetak gol di 90 menit waktu normal, namun demikian hasil clean sheet ini tetap menjadi sorotan ALC. ALC kemudian mengutip pernyataan Nova Arianto usai pertandingan yang menekankan bahwa fakta tim sudah lolos ke babak perempat final bukan menjadi alasan untuk tim tak berusaha untuk melihat gym ini sebagai gym yang mudah. Sementara itu, menatap laga 8 besar, persiapan pun akan dilakukan lebih giat lagi. Pertama-tama yang dilakukan adalah menganalisa lawan dari gaya bermainnya.
Saya lihat siapapun lawannya, pastinya mereka mempunyai kualitas yang baik. Pastinya kita akan analisa lawan kita dulu sebelum kita melakukan persiapan di pertandingan. Ditilik lebih jauh, keberhasilan Nova Arianto di Timnas Indonesia U17 sejauh ini tidak didapat secara instan. Menyadari tantangan besar dalam melatih anak-anak muda, ia pun menerapkan pendekatan disiplin yang begitu ketat, termasuk sejumlah larangan bagi para pemain yang berada di skuadnya. Satu aturan paling ketat yang diterapkan Nova Arianto di Timnas U17 adalah melarang para pemainnya menggunakan media sosial selama periode kompetisi. Langkah ini diambil untuk mencegah gangguan fokus akibat pujian atau kritik dari publik yang nantinya berpotensi mempengaruhi mental pemain. Aturan itu sebelumnya pernah diungkapkan Evandro Florasta, di mana ia bahkan mengatakan adanya sanksi berat. Wah, kalau dari hukumannya kan itu dari Coach Nova ya. Kalau mau denda 500 bisa dikeluarin juga, bisa langsung dikeluarin. Bisa. Selain itu, Nova Arianto selaku pelatih melarang para pemainnya terlena dengan pencapaian. Kepada para pemain, Nova terus menekankan pentingnya menjaga fokus pada pertandingan lain yang akan dihadapi. Ia meminta para pemain untuk melupakan sejenak euforia kelolosan dan tetap konsentrasi pada target berikutnya. Terbukti, Timnas U17 tetap tampil all out saat mengalahkan Timnas Afghanistan U17 di laga pamungkas Grup C Piala Asia U17. Selanjutnya mereka akan berfokus pada lawan yang akan dihadapi di babak 8 besar. Satu hal lagi yang paling krusial adalah dilarang meremehkan lawan. Singkatnya, Nova ingin anak asuhnya tetap fokus saat menghadapi semua lawan di depan. Ia berharap semua pemain memandang tim manapun secara sama dan tetap harus diwaspadai. Begitu juga dengan terkait lawan yang akan dihadapi di babak 8 besar. Skuad Nova Arianto dilarang menganggap enteng Korea Utara U17. Korea Utara, negeri setipe sama Uzbekistan dan Vietnam, mainnya ngotot, stamina kuda, pressing ketat, transisinya rapi, dan sudah langganan tampil di level atas kelompok umur. Wes, semoga selamat deh Timnas, tulis salah seorang supporter Garuda. Meski begitu, tak sedikit supporter merah putih yang tetap optimis dengan strategi dan performa tim, terutama setelah keberhasilan mereka meraih kemenangan penuh di fase grup C. Selain itu, dalam hal ini, skuad Garuda dianggap diuntungkan waktu istirahat yang lebih lama. Lebih jauh, yang lebih menarik, kemunculan Indonesia di peta persaingan sepak bola Asia rupanya menimbulkan keresahan dan kekhawatiran. Di antara yang merasakan kekhawatiran besar adalah Cina. Sebagaimana diketahui, Cina tampil buruk dengan hanya bisa meraih 1 kemenangan dan menderita kekalahan 2 kali di Piala Asia U17 edisi kali ini. Dengan hasil buruk itu, Cina pun langsung tersingkir dan tak punya peluang untuk ikut serta di Piala Dunia U17. Dalam hal ini, media Cina menyebutkan bahwa saat ini tim dari Asia Tenggara memang menunjukkan sebuah perkembangan yang mengejutkan. Baginya, tim-tim Asia Tenggara saat ini menjadi ancaman bagi timnas Cina, dan timnas U17 perlu menganggap ini sebagai peringatan, tulis media Cina Sohu. Bukan tidak mungkin di masa depan timnas Indonesia akan menjadi kekuatan yang ditakuti di kawasan Asia yang dapat menghalangi langkah menuju Piala Dunia. Bayangkan saja, di level U17 timnas Indonesia hampir membuat Korea Selatan gagal ikut serta Piala Dunia U17. Untungnya, Korea Selatan masih mampu bangkit dan mengincar kemenangan dan mengamankan posisinya. Jika penampilan para pemain timnas Indonesia U17 bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan hingga level senior, maka bukan tidak mungkin skuad Garuda di masa depan akan semakin mudah untuk tampil di Piala Dunia. 한국과 인도네시아 AFC U17세 미만 아시안컵 대회 중계 방송, 중계 방송 정말 많이 잘. Gara-gara hal ini, pelatih Korea Utara U17 ketakutan lihat lini depan timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia tak henti jadi sorotan dunia. Presiden PSSI-nya Qatar sambut kelolosan Garuda Asia ke Piala Dunia. Daftar
Daftar top skor Piala Asia U17 2025. Mesin gol Timnas Indonesia di puncak, Garuda sumbang 3 nama. Gara-gara hal ini, pelatih Korea Utara U17 ketakutan lihat lini depan Timnas Indonesia U17. Pelatih tim nasional, Timnas Korea Utara U17, Oh Tae-song benar-benar mewaspadai lini depan Timnas Indonesia U17 jelang kedua tim bentrok di perempat final Piala Asia U17 2025. Pasalnya Tae-song tahu betul lini belakang timnya tengah rapuh, sementara barisan depan Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 justru tengah on fire. Korea Utara U17 dipastikan melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Mereka memastikan tiket 8 besar sebagai runner-up setelah menahan imbang Oman 2-2 di laga terakhir Grup D, Jumat, 11 April 2025 kemarin. 1. Soroti lemahnya pertahanan Korea Utara U17. Di babak perempat final, Korea Utara U17 akan berhadapan dengan Timnas Indonesia yang berstatus sebagai juara Grup C. Kedua tim akan bertanding di King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Arab Saudi pada Senin, 14 April 2025 mendatang. Menatap pertandingan itu, Tae-song mengungkapkan Korea Utara U17 masih mempunyai kelemahan terutama di lini pertahanan. Pelatih asli Korea Utara itu pun bertekad untuk memperbaikinya saat bersua dengan Timnas Indonesia U17. Kami kebobolan 2 gol malam ini, meskipun kami lebih menekankan pertahanan, kata Tae-song dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Sabtu, 12 April 2025. Kami harus memperbaiki area itu di pertandingan mendatang, saat lawan Timnas Indonesia U17, sambungnya. Seperti kata Tae-song, Korea Utara U17 memang kurang baik di lini pertahanan. Sepanjang babak grup, mereka kebobolan 3 gol meski berhasil mencetak 6 gol ke gawang lawan. Hal ini berbeda dengan Timnas Indonesia U17 yang produktif mencetak 7 gol, dan hanya kebobolan sekali di fase grup. Jadi, lini pertahanan Korea Utara tampaknya harus benar-benar waspada. 2. Senang bisa lolos Piala Dunia U17 2025. Terlepas dari itu, Tae-song mengungkapkan sangat senang bisa mengantar timnya menembus perempat final Piala Asia U17 2025. Apalagi, tim yang berhasil menuju 8 besar otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025. Mengenai Piala Dunia, kami akan menganalisis kekuatan dan kelemahan kami dari kompetisi ini, sambung Tae-song. Kami sangat senang dengan hasil ini. Kami telah berlatih dan mempersiapkan diri sejak lama untuk momen ini. Para pemain senang bisa lolos ke Piala Dunia, pungkasnya. Timnas Indonesia tak henti jadi sorotan dunia, Presiden PSSI-nya Qatar sambut kelolosan Garuda Asia ke Piala Dunia. Timnas Indonesia seakan tak henti menjadi sorotan dunia. Terbaru Presiden PSSI-nya Qatar sampai menyambut kelolosan Garuda Asia ke Piala Dunia. Seperti diketahui, Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kepastian itu setelah tim besutan Nova Arianto menyapu bersih semua laga fase grup Piala Asia U17 2025 yang tengah digelar di Arab Saudi. Dengan rincian, Timnas Indonesia U17 sukses mengganyang Korea Selatan 1-0, lalu membantai Yaman 4-1 dan menghajar Afghanistan 2-0. Hasil sempurna itu mengantarkan Garuda Asia finish sebagai juara grup C dengan 9 poin, unggul atas posisi kedua, Korea Selatan, 6 poin. Evandra Florasta dan kawan-kawan dan Korea Selatan pun lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus menyegel tiket Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sebagai informasi, Piala Asia U17 2025 sendiri menjadi ajang kualifikasi untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Tiket itu didapat oleh kontestan yang melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025.
Timnas Indonesia U17 pun menjadi salah satu dari 8 tim yang lolos. Rupanya, kelolosan Garuda Asia ke Piala Dunia U17 2025 mendapatkan sorotan dari Presiden Federasi Sepak Bola Qatar, KIFA, Jassim Rashid Al Buenain. Menurut pernyataan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Presiden PSSI-nya Qatar itu menyambut kelolosan Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Bertemu dengan Presiden Qatar Football Association, KIFA, Jassim Rashid Al Buenain di Kongres AFC ke-35 2025, Kuala Lumpur, Malaysia, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya, Sabtu, 12 April 2025. Presiden KIFA menyambut baik lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar November mendatang, tambah Menteri BUMN itu. Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sampai jumpa di Qatar, tulisnya lagi. Di perempat final Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 akan ditantang Korea Utara pada Senin, 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kekuatan Timnas Indonesia U17 besutan Nova Arianto akan dijajal Korea Utara di Stadion King Abdullah Sports City di Jeddah, Arab Saudi. Sebelumnya, Indonesia juga menjadi sorotan dunia setelah tim senior menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin dan masih memiliki peluang lolos. Hanya 2 tim teratas yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat 3 dan 4 masih harus berjuang di babak keempat. Daftar top skor Piala Asia U17 2025. Mesin gol Timnas Indonesia di puncak, Garuda sumbang 3 nama. Daftar top skor Piala Asia U17 2025 setelah merampungkan seluruh babak penyisihan fase grup. Menempatkan mesin gol Timnas U17 Indonesia, Evandra Florasta berada di peringkat teratas. Permainan meninjol dari Evandra membuat Timnas U17 Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan di grup C Piala Asia U17 2025. Terlepas dari prestasi apik Garuda Muda, terdapat beberapa pemain menonjol yang menjadi sorotan. Salah satunya yakni Evandra Florasta. Evandra Florasta telah mencatatkan 3 gol dalam 3 laga. 3 gol tersebut masing-masing 1 gol ia lesakan saat lawan Korea dan 2 saat melawan Yaman. Torehan 3 gol Evandra itu membuat ia kini berada di puncak top skor sementara Piala Asia U17 2025. Evandra kini bersaing dengan Eun Seong Kim, Korea, Asilbek Aliyev, Uzbekistan, dan Minato Yoshida, Jepang, yang sama-sama mengoleksi 3 gol. Berdasarkan statistik yang dirilis dari AFC, Evandra memang sangat tajam di kompetisi ini. Tercatat, Evandra telah melepaskan 7 tembakan dari 3 laga. Ia berada di posisi kedua setelah pemain Australia Quinn McNichol, yang sudah menorehkan 10 shot. Dalam akurasi tembakan, Evandra juga cukup baik. Ia berhasil melepaskan 5 tembakan tepat sasaran dan ada di posisi kedua setelah pemain Arab Saudi, Abdullah yang mencatatkan 6 shot on target. Selain Evandra, terdapat 2 pemain Timnas U17 Indonesia lainnya yang juga nangkring di daftar top skor Piala Asia U17 2025. Kedua nama tersebut yakni Fadli Alberto dan Zahabi Gholi yang kini sama-sama mengoleksi 2 gol. Berikut daftar top skor Piala Asia U17 2025. 3 gol. Evandra Florasta, Indonesia. Oke teman-teman semua, itu beberapa analisa, beberapa pengamat sepak bola, media sepak bola mengukur kekuatan masing-masing Timnas U17 ini, U17 Timnas Indonesia maupun Korea Utara. Yuk kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan strategi taktik Coach Nova Arianto berhasil saat melawan Korea Utara sehingga bisa mendapatkan hasil terbaik, yaitu bisa mengalahkan Korea Utara. Kita doakan bersama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.